Warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja mulai. Sudah hadir beliau ini, beliau kita sudah hadir, tuan-tuan guru kita langsung bertanya nih. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Masih satu Ustaz? Bro. Ustaz masih satu ya? Insya Allah. Masih satu. Nah, jadi ini kita temanya nih ngopi. Nah, ngobrol perkara iman ya. Di sini kami nih cerita aja nih. Semoga bermanfaat lah ceritanya. Jadi ini gini Ustaz, ada pertanyaan dari sahabat-sahabat kita yang di luar. Pertanyaannya bagaimana? Assalamualaikum Pak God Jenggot. Bagaimana cara mendapatkan istri yang soleha atau kiat-kiatnya? Nah, gitu Ustaz. Nah, Assalamualaikum, terima kasih katanya. Baik. Minta izin dulu Ustaz ya. Saya akan menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi iman Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik saudara yang beriman, saya akan menjawab dari pertanyaan saudari apa saudara tadi? Ini namanya Budi oleh saudara Ikhwan. Saudara Budi. Baik. Cara untuk kiat-kiat menjadi istri soleha. Maka kalau kita seorang suami, agar istri kita ini soleha, maka kita mesti soleh dulu. Suaminya harus menjadi baik dulu. Karena suami ini adalah cermin daripada istrinya. Dan istri adalah cermin daripada suami. Dan suami istrinya adalah cermin daripada orang tuanya. Dan anaknya adalah cermin daripada suami istri. Subhanallah. Maka Nabi juga mengajarkan dalam hadis Nabi SAW, mafhum hadisnya, wanita ini paling mudah masuk surga. Maka dia masuk surga ini Nabi tawarkan dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Subhanallah ya. Yang pertama kata Nabi, ati Allah wa ati Rasul. Dia taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian seorang wanita ini mendirikan sholat dan berpuasa, bersedekah, dan taat kepada suaminya, kemudian menjaga kemaluan. Maka di akhir hadis itu Rasulullah SAW sabdakan, maka dia pilih pintu mana saja dia akan memasukinya. Banyak kisah-kisah sahabat dahulu. Begitu juga di zaman-zaman istri baginda Nabi SAW, seperti Aisyah, contoh tauladan bagi kita, Siti Khadijah. Kemudian Nabi SAW juga pernah kabarkan kepada Aisyah bahwa ada satu orang wanita selain daripada istri Nabi SAW ini, Siti Aisyah, Siti Khadijah, yang dijamin Allah Subhanahu wa taala dalam hadis sahih Muslim disebutkan ada umum itu 4 orang ahli surga. Salah satunya Siti Khadijah, kemudian Siti Aisyah, kemudian Maryam binti Imran, kemudian satu lagi Fatimah Az-Zahra. Ini wanita mukmin yang dijamin Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW berdialog kepada Siti Fatimah. Wahai Fatimah, ketahuilah ada wanita yang pertama akan masuk surga. Maka Fatimah ini dia terkejut. Sedangkan Fatimah ini adalah anak Nabi SAW. Kemudian dia ini daripada istrinya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan dia merasa dirinya ini yang paling pertama masuk surga ini. Karena dia istri daripada seorang Khalifah Ali bin Abi Thalib, kemudian anak daripada Nabi baginda SAW. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai ayahku, siapakah wanita ini?" Maka Rasulullah katakan namanya ini adalah Ummu Muti'ah. Wanita Muti'ah ini dia bermukim di pinggiran Madinah, tempat tinggalnya. Sehingga Muti'ah ini
Fatimah ini ingin mengunjungi daripada Mutia ini karena penasaran apa amalan wanita ini, sehingga Nabi kabarkan bahwa ia adalah wanita yang pertama masuk surga. Subhanallah. Luar biasa ya. Sahabat yang beriman, ini akan menjadi ikhtibar bagi kita, contoh bagi kita bahwa bagaimana kiat-kiat menjadi istri soleh. Nah, kita bisa ambil daripada hikmah cerita ini. Maka singkat cerita, Siti Fatimah ini berkunjung kepada rumah ibu dari ummu daripada Mutia ini. Datang kepada rumah ummu Mutia ini, kemudian sesampainya di depan pintu, si Fatimah ini si Fatimah Zahra mengetuk pintu. Penasaran, nah, betul Pak. Dia penasaran apa amalan dia, sehingga bisa menyanyi daripada amalan dia. Lalu Mutia ini katakan, siapa yang ada di luar? Fatimah katakan, saya Fatimah, anaknya Rasulullah SAW. Kemudian apa keperluan Ummu Fatimah sehingga jauh-jauh datang ke sini? Kata Fatimah, saya ke sini berkunjung untuk bersilaturahmi. Maka satu orang istri soleha ini, Ummu Mutia, dia katakan, apakah engkau datang sendiri atau bersama laki-laki? Maka Fatimah katakan, saya datang ke sini dengan anak saya Husin. Lalu Ummu Mutia dikatakan kepada Fatimah ini, saya akan minta izin kepada suami saya dan besok hari kamu boleh kembali lagi. Sahabat yang beriman inilah wanita soleh, tidak menerima tamu sebelum dia minta izin kepada suami. Inilah wanita soleh. Sekarang nggak begitu Pak ya? Subhanallah hari ini. Begini aja ya. Inilah perbedaan Orang mana ngode? Ntar Bang, ini lagi nonton keyboard ada yang inilah perbedaan wanita sekarang dengan wanita-wanita solehah dahulu. Kemudian mendengar perkataan dari Ummu Mutia ini, maka Fatimah Az-Zahra ini pulang. Agak rasa kecewa, dia pulang. Kemudian besok dia kembali lagi ke rumah daripada Ummu Mutia ini. Datang lagi ngetuk pintu. Kemudian Ummu Fatimah ini katakan, apakah engkau datang sendiri atau dengan Husain? Saya datang ke sini membawa anak saya yang satunya lagi. Jadi dia datang pertama bawa anak satu, namanya Husain. Kemudian Fatimah Zahra ini datang yang kedua ini membawa Hasan. Jadi anaknya dua dibawa. Maka ketika itu Ummu Mutia katakan, wahai Fatimah, besok engkau kembali lagi, karena aku hanya minta izin yang masuk ke rumahku ini adalah Hasan, tidak dengan Husain. Subhanallah. Maka Fatimah katakan, ini anak saya pun masih kecil. Betul anak kamu masih kecil, tapi dia ini laki-laki ya. Dan saya belum meminta izin untuk memasukkan laki-laki ke rumah saya. Sehingga Fatimah dengan rasa kecewa pulang lagi. Besok datang lagi Fatimah. Datang lagi Fatimah, ketuk pintu, baru dibuka oleh Ummu Mutia. Dan Fatimah ini takjub melihat daripada kehidupan sehari-hari daripada ibu Ummu Mutia ini. Ummu Mutia ini rumahnya kecil tapi bersih dan rapi. Hidupnya sangat sederhana. Kemudian dipersilakan Fatimah ini untuk duduk, dan setelah itu kebetulan suami daripada Ummu Mutia ini datang. Ketika itu langsung disambut oleh Mutia ini, dan Fatimah masih ada di rumah. Fatimah melihat begitu taatnya Mutia ini kepada suaminya. Pertama datang dia siapkan minuman, kemudian dia siapkan makanan yang paling nikmat, kemudian disiapkan tempat mandinya, dan Mutia ini langsung yang memandikan daripada suaminya. Bentuk ketaatan dia dengan suaminya, memuliakan suami dia. Jadi singkat cerita,
Ibu Mutiah ini, selesai daripada makan, kemudian duduk di dekat suaminya, kemudian memegang satu cambuk. Setiap dia melakukan kesalahan, dia minta agar dicambuk oleh suami. Si Fatimah merasa terharu melihat begitu taat, dia tidak mau melakukan dosa, durhaka satu dosa pun kepada suami. Mudah wanita itu masuk surga sebenarnya, dan mudah menjadi wanita soleha itu. Taat sama suami. Taat sama suami, maka surga itu milik dia. Allah. Surga itu milik dia. Walaupun satu orang wanita ini dia taat sholat, taat berpuasa, berbakti kepada orang tua, rajin silaturahmi, berzikir, sholat malam, puasa di siang hari, tapi dia durhaka pada suami, maka kata Nabi, surga bukan menjadi miliknya. Subhanallah, sahabat sih. Begitulah kisah daripada Ummu Mutiah ini, satu orang wanita soleha yang ini akan menjadi tibar bagi kita, contoh. Maka kalau istri-istri kita atau sahabat-sahabat kita yang mempunyai istrinya mau jadi wanita soleha, maka inilah salah satu contoh untuk kita ambil ya, untuk menjadi wanita soleha. Mudah, ketaatan kepada suami, rajin puasa, sholat, membayar zakat, jaga kemaluan, maka dia milih dari mana saja dia masuk pintu surga. Nah, itu teman-teman, semoga dapat jadi pelajaran bagi kita semua. Semoga jawaban beliau bermanfaat dan singkat padat. Jadi pesannya untuk Pak Budi tadi ini apa nih Pak? Pak Budi ataupun akhwat-akhwat yang lain? Buat Pak Budi, alhamdulillah sudah bergabung sama kita. Masya Allah Allah. Subhanahu wa Ta'ala sudah pertemukan kita walau melalui pertanyaan. Pesan saya buat Pak Budi atau Mas Budi, kita nggak tahu nih orangnya muda apa tua ya, boleh kita panggil Mas saja, Mas Budi. Ya, maka kalau kita ingin istri kita soleha, kita didik dengan agama. Dan terutama kita mesti soleh dulu. Jadilah kita suami yang baik, yang mendidik istri kita ini dengan didikan agama. Karena agama adalah sumber kebaikan diri kita kan. Agama ini adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi dan Rasul yang hari ini sampai kepada kita. Apabila kita diajarkan dengan pengaruh agama, agamanya akan menuntun kita ke jalan Allah dan Rasulnya, sehingga istri kita ini bisa menjadi istri yang soleha. Karena istri yang soleha ini adalah ratu nanti di surga. Ratu di surga. Maka sebaik-baik perhiasan itu di hadis Nabi adalah istri soleha. Sesuai dengan lagu Roma Irama kan? Istri yang soleha kan? Jadi perhiasan gitu. sebaik-baiknya. Jadi gitu sahabat-sahabat beriman. Kalau mau istri kita nih sesuai yang kita inginkan, bagaimana cara kita berlaku istri? Begitu juga hasilnya. Karena kita nih tak ada nanam buah pete, tumbuh buah jengkol, nggak ada. Apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Ya kira-kira gitu Ustaz ya. Betul. Insyaallah. Nah ini Ustaz ada nih pertanyaan kedua. Boleh lagi nih Ustaz ya? Boleh. Masih ada waktu kita ya? Masih ada. Sebelum Kita asar kita. masih ada sebelum asar. Jadi Okay. sebelumnya udah subscribe tuh belum nih? Subscribe dulu. Biar agak lebih apa namanya? Biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya daripada channel kami Nikentra. Nah ini pertanyaan yang kedua nih Ustaz. Ya. Dari ini tulisannya tak nampak Ustaz, tulisannya Arab. Saya tak pandai. Jadi pertanyaan gini. Assalamualaikum Bang Jenggot. Waalaikumsalam. Bagaimana menurut Bang Jenggot, manusia di akhir zaman ini banyak mengikuti ulama satu dan ulama lainnya berbeda-beda, berkelompok-kelompok, atau yang dikatakan sekarang apa itu Ustaz? Berpirkoh-pirkoh. Jadi bagaimana? Mohon pencerahannya Pak Jenggot. Assalamualaikum. Ini dari saudara siapa tadi? Namanya tulisan Arab Pak. Baik. Untuk menyikapi perbedaan ini, maka Nabi SAW pun kasih contoh kepada kita.
melalui sahabat-sahabat beliau. Nah, dahulu di zaman Nabi SAW sahabat-sahabat juga banyak perbedaan. Antara Abu Bakar Siddiq berbeda dengan Umar bin Khattab, Umar bin Khattab berbeda dengan Utsman bin Affan, Utsman berbeda dengan Ali. Jadi sahabat-sahabat dulu juga ada perbedaan. Maka Nabi katakan perbedaannya adalah rahmat. Jangan kita jadikan perbedaan sebagai perpecahan. Tapi bagaimana perbedaan ini adalah kita bisa ambil hikmah, ambil rahmat, kemudian kita duduk bersama, berdiskusi dan menyelesaikannya menurut Al-Quran dan hadis sesuai dengan tuntunan kita. Kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Maka perbedaan-perbedaan ini juga hari ini menjadi viral ya. Ya, ustaz ini dengan ustaz ini berbeda, ulama ini dengan ulama ini berbeda, sehingga berperikop-perikop. Maka umat bingung jadi mana yang mau diikuti, ya kan? Mana yang mau diambil ilmunya. Jadi bingung ini umat sekarang. Maka perlu kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, mengikuti orang-orang terdahulu, sahabat yang beriman. Kan Nabi juga sabdakan, maka umatku ini nanti akan terjadi perpecahan menjadi 71 golongan atau 73 golongan. Ya, 73 golongan. Maka golongan di 72 ini adalah golongan yang masuk neraka. Ada satu golongan yang benar, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Ada satu orang menanyai kepada Syekh Maulana Sa'ad, Syekh Maulana Sa'ad, siapakah satu golongan ini yang diponis oleh Nabi SAW ini ahli surga, sedangkan yang lain ini adalah ahli neraka? Maka Allah saatkan satu golongan ini adalah golongan yang memikirkan 72 golongan tadi, bagaimana selamat dari neraka. Ini subhanallah. Maka kita kenal ada namanya, mereka ini bukanlah suatu golongan atau bukan aliran, dan orang menyebutnya dengan jamaah tabligh. Padahal ini hanya pemahaman orang sebagian aja memanggil mereka jamaah tabligh, padahal mereka tidak ada nama. Dan mereka ini adalah bermacam-macam mazhab di dalam itu. Ada Maliki, ada Hambali, ada Hanafi, ada Syafi'i di dalam golongan, di dalam daripada jamaah itu. Dan jemaah ini kalau boleh dikasih nama, maka ulama katakan lebih baik ini namanya adalah perbaiki iman, islah daripada diri, untuk memperbaiki diri. Ini jemaah ini. Maka jemaah ini visi misinya untuk menyatukan seluruh golongan tadi, 72 golongan tadi, bagaimana selamat. Nah, inilah satu golongan tadi, golongan ahli sunnah wal jamaah yang memikirkan semua golongan 72 golongan ini selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini banyak daripada golongan. Ada ahli tarekat ada di situ. Ada orang salafi ada di dalam golongan itu. Tapi mereka ini satu. Apa misinya? Menegakkan syariat Allah. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia yang dari jalan setan ke jalan taat, dari luar masjid ke dalam masjid, dari jalan diskotik menuju masjid. Subhanallah. Boleh Ustaz mau tambahkan lagi? Rasa bagus sekali itulah. Nah, jadi sahabat-sahabat, itulah tadi pertanyaan jawaban daripada ustaz-ustaz kita. Berhubung kena masuknya waktu azan asar, kita break dulu sejenak. Nanti kita akan lanjut lagi. Semoga kajian ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan berbagi hidayah kepada umat seluruh alam, insyaallah. Nah, kita tutup majelis ini dengan mengucapkan Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.